Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Katanya Paula Verhoeven dituding selingkuh. Mungkin kita semua penasaran, sebenarnya apa yang terjadi dan kapan Paula Verhoeven selingkuh. Saya menerima informasi bahwa yang dituding selingkuh dengan Paula Verhoeven adalah sosok pria yang berinisial M, dan itu katanya sangat menyakitkan hati dari Baim Wong. Ya, kata Fahmi Bahmid dalam konferensi pers, itu pagar makan tanaman. Namun, agar tidak menjadi fitnah teman-teman, mari kita simak secara detail pernyataan dari Fahmi Bahmid. Setelah itu kita akan urai dan akan ulas. Berikut liputannya. Anda mengajukan permohonan ini, benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Tapi apakah dari Mbak ini sendiri maupun nanti di mediasi akankah berdamai atau seperti apa, atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa melihat bagaimana kesabaran seseorang saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat dia mau kembalikan, disuruh kasih kesempatan. Saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Bang, bukti-bukti untuk laki-laki itu dengan Baim apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja? Dia sudah nyampaikan. Kalau orang misalkan itu berarti apa? Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa. Saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan, karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa, Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor? Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia? Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya? Anaknya sama Baim. Bang, kalau Bang Baim sendiri mergokin sendiri atau nggak boleh, anak itu tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung.
Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan undang-undang peradilan anak. Dari pernyataan tadi jelas ya bahwa ada kalimat yang mengatakan bahwa ada pihak ketiga. Itu satu. Yang kedua, Mbak Im Wong sudah teramat sangat sakit, ya. Dan yang ketiga, ada dua peristiwa yang disebutkan tadi. Yang pertama awal persoalan, yaitu di medio bulan November 2023. Kemudian Mbak Im Wong pisah rumah di medio April 2024, atau tadi dikatakan bahwa sudah lebih dari 7 bulan. Itu kata pengacara. Kemudian timbul pertanyaan. Informasi yang berkembang, konon teman baik yang disampaikan pengacara tadi berinisial N. Pria berinisial N ini adalah orang teman baik Mbak Im Wong yang tinggal di rumah Mbak Im Wong atas persetujuan Mbak Im Wong. Masalahnya sekarang, gugatan cerai yang dilakukan oleh Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasari atas tudingan perselingkuhan, sehingga menuntut hak asuh anak. Kita tidak sedang membahas mengenai perceraian dan tuntutan hak asuh anak. Justru kita bertanya, ada dua kejadian tadi. Kejadian pertama adalah di November 2023. Kejadian medio kedua adalah 7 bulan. Terkait perselingkuhan itu terjadinya di tahun 2023 atau di April 2024. Kalau kejadiannya itu di bulan November tadi disampaikan ya 2023, artinya adalah Paula Verhoeven diduga melakukan perselingkuhan dengan pria berinisial N di bulan November 2023 atau sebelumnya. Masalahnya sekarang, mengapa baru digugat cerai pada bulan Oktober 2024? Pertanyaan berikutnya, mengapa? Ya, pertanyaan berikutnya ya, mengapa gugatan cerai tersebut atas dasar perselingkuhan? Oke, saya ingin bertanya, dalam hati saya bertanya gitu ya, di bulan November 2023 gitu ya, di bulan November 2023 ada persoalan.
persoalannya adalah perselingkuhan katanya dengan pria yang berinisial N. Apa yang sudah dilakukan Mbak Imbong terhadap pria berinisial N ini? Seperti kita ketahui bahwa pria berinisial N ini tinggal di rumah Mbak Imbong. Apa yang sudah dilakukan setelah mengetahui ini? Kalau ini benar terjadi, apakah Mbak Imbong marah, emosi terhadap temannya, dan juga mungkin terhadap Paula Verhoeven? Apakah Mbak Imbong ini marah terhadap temannya ini dan juga Paula Verhoeven? Tentu saja marah ya. Marah. Saya tidak tahu marahnya seperti apa, yang jelas marah. Karena tadi disampaikan oleh pengacara bahwa ini sesuatu kejadian yang sangat menyakitkan, bahkan teramat sakit, kata pengacara. Lalu, pria berinisial N ini kan tinggal di rumah Mbak Imbong. Apakah diusir pergi dari rumah? Diusir ya, atau pamit meninggalkan rumah, atau kabur dari rumah? Karena ini ada maknanya yang berbeda. Oke. Kalau diusir dari rumah, artinya Mbak Imbong marah terhadap pria yang berinisial N tadi. Ya. Tapi masih cinta sama Paula Verhoeven, sehingga Paula Verhoeven tetap tinggal di rumah, tidak ikut diusir. Gitu ya. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, karena merasa bersalah, pria berinisial N ini kalau benar selingkuh, berarti pamit meninggalkan rumah dan mungkin saja minta maaf kepada Mbak Imbong karena telah melakukan perselingkuhan. Begitu kan? Pertanyaan ketiga, apakah pria berinisial N ini yang teman baik Mbak Imbong yang tinggal di rumah tersebut, kalau benar melakukan selingkuh terhadap Paula Verhoeven, apakah N ini kabur meninggalkan rumah tanpa pamit? Ada 3 kan? Diusir karena ketahuan, kemudian pamit itu izin gitu ya, izin minta maaf, Mas Baim, saya sudah menyelingkuhin, kan gitu ya, saya keluar dari rumah ini, artinya sudah minta maaf. Kemudian ya sudah, mungkin Baim. Yang ketiga, wah Baim marah nih, tiba-tiba langsung dia kabur. Oke, kalau yang ketiga tadi mungkin benar melakukan selingkuh. Nah, masalahnya sekarang teman-teman tahu bahwa setelah tudingan perselingkuhan ini ramai di media,
ramai sekali, viral. Paula Verhoeven akhirnya angkat bicara bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Oke, masuk di akal. Karena seandainya Mbak Im Wong melihat itu, pasti sudah ramai pada waktu itu. Timbullah pertanyaan, kalaulah itu benar peristiwa itu, mengapa Mbak Im Wong tidak mengambil tindakan tegas seperti melaporkan ke polisi? Kan Mbak Im Wong tahu katanya ada barang buktinya. Tidak melaporkan ke polisi dan tidak mengusir Paula Verhoeven. Oke. Itu awal mula kejadian di bulan November 2023. Kalau itu semua benar. Kemudian katanya ada kejadian atau ada sebuah momen di mana di bulan April 2024 Mbak Im Wong meninggalkan rumah tinggal, kemudian memutuskan untuk tinggal di kantor, ya kan? Apakah itu sudah kejadian perselingkuhan? Apakah itu sudah mengusir pria yang berinisial N atau tindakan-tindakan lain? Itu juga menjadi tanda tanya. Kata si pengacara tadi bahwa Mbak Im Wong sudah mencoba memperbaiki, namun sakitnya teramat sakit. Bahkan dia mengatakan kalau seorang laki-laki sudah sakit dan sudah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, itu artinya tidak ada lagi jalan lain. Oke, saya garis bawahi itu ya. Gugatan perceraian yang diajukan Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven dikarenakan alasan perselingkuhan. Pertanyaannya, perselingkuhan ini kapan dan di mana perselingkuhan itu terjadi? Apakah di bulan November 2023 ataukah pada bulan sebelum April 2024? Atau adakah perselingkuhan yang berulang? Contoh, di bulan November kejadian, Mbak Im Wong melihat, mengetahui, menyaksikan, mendapatkan informasi, kemudian memberi maaf, meminta agar Paula Verhoeven tidak mengulangi lagi bulan November 2023. Kalau itu benar, atau di bulan sebelum April, Paula Verhoeven bersama pria berinisial N
selingkuh lagi. Jadi ada 2 kali nih. Sehingga Baim Wong marah dan akhirnya meninggalkan rumah, memilih tinggal di kantor. Akhirnya pada bulan Oktober tanggal 7 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Timbullah banyak pertanyaan di sini. Karena jujur saja kedua-duanya adalah public figure yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Satu hal lagi pertanyaan, kasus perselingkuhan itu dalam bahasa hukumnya adalah perzinahan. Perzinahan termasuk perbuatan pidana. Bagi pelakunya dapat dituntut secara hukum pidana. Pelakunya adalah kedua-duanya, yaitu pria yang berinisial N dan Paula Verhoeven. Kalau itu benar. Namun kini Paula Verhoeven lah yang menjadi sorotan dan menjadi objek di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara sosok N, pria yang berinisial N, tidak disebut dalam proses perkaranya. Masalahnya sekarang adalah, tahukah Anda Baim Wong menuduh Paula Verhoeven selingkuh? Paula Verhoeven mengatakan itu semua tidak benar. Dari kedua sektor, ya, kubu antara penggugat dan tergugat sudah ada pernyataan. Muncul masalah. Sosok N ini kemana? Apakah dia disembunyikan? Apakah dia bersembunyi? Apakah dia lari dari kenyataan? Kalau disembunyikan, siapakah yang menyembunyikan? Apakah penggugat? Apakah tergugat? Saya yakin sosok N ini adalah kartu truf, kartu as, kunci dari semua kejadian ini. Lalu, siapakah yang mengendalikan kartu truf ini, kartu as ini, atau yang memegang kunci ini? Baim Wong atau Paula? Saya yakin pada saatnya nanti N akan bersuara, dan itu semua akan membuka tabir misteri yang ada saat ini.
seperti janji saya tadi, saya tidak akan membicarakan mengenai hak asuh anak. Namun yang saya ulas adalah keberadaan N sekarang ini di mana, siapa yang memegang kendali atas N. Karena ada dua kubu. Yang ini menuduh selingkuh, yang ini menyatakan bahwa itu tidak benar. Kunci satu-satunya adalah N. Masalahnya ini N sekarang ini ada di pihak mana? Itu ya teman-teman, ya semoga akan segera ada jawabannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.